Selamat datang di kelas sistem operasi. Kali ini materinya adalah Managing File and Directory. Di materi sebelumnya, kita belajar mengenai struktur directory yang terdapat pada sistem operasi Linux. Nah, sekarang kita belajar bagaimana melakukan manajemen terhadap file dan juga direktorinya. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana memanipulasi file dan juga direktori, lalu command line apa yang kita gunakan, serta beberapa hal di Linux yang sifatnya case sensitif, seperti penggunaan huruf kapital. Globing. Kita mengetahui ada suatu karakter yang dikenal sebagai glob karakter, atau pada bahasa pemrograman yang lainnya disebut sebagai wildcard. Wildcard ini merupakan dapat juga dikatakan sebagai suatu karakter simbol yang dia bisa berurut kepada sel. Ya. Karakter glob ini sifatnya sangat powerful karena memungkinkan kepada pengguna untuk melakukan atau memadukan komennya dengan pola yang spesifik. Ya. Sehingga kemudian tentu akan bermanfaat ketika pengguna mengkombinasikannya dengan base command yang pengguna gunakan pada command line interface. Karakter glob yang pertama yaitu penggunaan asterisk atau tanda bintang. Nah, asterisk karakter ini digunakan untuk merepresentasikan nilai 0 atau banyak nilai 0 atau banyak gitu ya, terhadap suatu karakter atau suatu file yang ingin ditampilkan. Sebagai suatu contoh, ketika kita ingin menampilkan semua dari suatu direktori di dalam /etc, maka kita bisa menggunakan asterisk. Di sini contohnya tampilkan semua direktori di dalam /etc yang dimulai dengan huruf T. Maka komennya menjadi echo spasi /etc/t kemudian karakter asterisk. Lalu kemudian akan tampil semua direktori yang diawali dengan huruf T. Jadi dapat dikatakan bahwa karakter asterisk ya, walaupun tadi dapat dikatakan sifatnya 0 atau 0, tapi kalau dicontoh di atas dia dapat berartikan bahwa more any karakter atau banyak karakter selanjutnya. Lalu penggunaan karakter glob dengan menggunakan question mark atau tanda tanya. The question mark ya, karakter question mark ini digunakan ketika kita ingin secara tepat menampilkan atau mencari suatu direktori ya secara lebih spesifik. Contohnya, ketika kita ingin menampilkan suatu file atau suatu direktori di dalam /etc yang dia dimulai dari huruf T lalu mempunyai 7 karakter sisanya. Ya, maka kita bisa menggunakan base command seperti echo spasi /etc/t kemudian jumlah karakter yang ingin kita coba cari. Di sini karakter tanda tanyanya ada 7. Maka yang kemudian akan tampil adalah terminfo, kemudian time zone. Karena setelah T itu karakternya ada 7. Lalu bagaimana dengan fokus kepada ekstensi 3 karakter pada suatu ekstensi. Nah, ini kita bisa menggunakannya juga pada ekstensi. Contoh di sini menggabungkan ada karakter glob yang lain yaitu asterisk ya, tadi bisa 0. Di sini sifatnya 0, artinya diabaikan, tapi fokus terhadap 3 karakter setelah ekstensi atau setelah dot. Maka di sini akan menampilkan ada .tab, ada .net. Karena tab, net itu 3 karakter. Kalau di dalamnya folder itu ada .exe, maka mungkin akan ditampilkan juga. Tapi karena tidak ada, maka hanya ini yang kemudian ditampilkan. Karakter glob yang lain yaitu dengan menggunakan brackets atau tanda kurung. Nah, tanda kurung ini ya dapat kita gunakan untuk merepresentasikan
range dari suatu karakter atau yang mungkin karakter yang bisa muncul. Ya, untuk contohnya echo spasi slash etc slash kemudian bracket gu gitu ya, kemudian diikuti dengan asterik. Maka kemudian akan menampilkan ya suatu folder atau suatu directory yang dia mempunyai G atau U karakter ya yang terdapat di dalam penamaannya. Nah, ini contoh ada, sehingga contohnya adalah g.conf karena ada G-nya di sana. Ya, lalu ada udev karena ada U-nya di sana. Jadi karakter yang mungkin muncul pada suatu penamaan file. Ya, seperti itu. Tapi kita juga bisa menggunakan penggunaan tanda min. Jadi contoh di bawah A sampai dengan D. Jadi kita menggunakannya A min D. Jadi tampilkan semua letter yang termasuk ke dalam antara A dan D. Lalu ada karakter berikutnya yang dikenal dengan nama exclamation point atau penggunaan tanda seru. Nah, dengan menggunakan tanda seru seperti ini, ya, kita dapat kemudian mengabaikan. Nah, ya, kalau tadi kebalikannya, tapi kalau menggunakan exclamation point, berarti kita mengabaikan folder atau penamaan folder yang terdapat pada yang dituliskan pada base comment. Lalu apakah karakter globe tadi bisa digunakan dengan base comment yang lain? Bisa. Ini adalah salah satu contoh penggunaan base comment dengan menggunakan karakter globes. Di sini menggunakan base comment ls min d lalu diikuti dengan slash etc slash e diikuti dengan karakter globes yaitu asterik. Maka kemudian akan menampilkan listing file gitu ya, di mana ada folder yang sesuai ada huruf E-nya ya, atau depannya adalah E. Lalu modifikasi file dan folder yang lain adalah mengenai menduplikasi atau mengcopy. Base comment yang kita gunakan untuk mengcopy suatu file atau folder, kita bisa menggunakan base comment CP. Strukturnya ada juga CP source kemudian spasi destinasinya. Ya. Source itu adalah yang ingin kita copy, destinasi itu adalah di mana kita ingin meletakkan kopian tersebut. Ya. Ini contohnya, cp etc host, letakkan dia di root directory, seperti itu. Maka ketika kita lihat dia di home directory-nya dari default pengguna, itu sudah ada host. Lalu kita juga bisa menggunakan option minf atau verbose. Verbose itu untuk menampilkan apakah nanti kemudian sudah sukses apa belum. Kalau sukses, maka kemudian akan ditampilkan hasilnya. Contoh penggunaan verbose atau minf, minv, cp minv pasti sama host yang tadi, kemudian di bawahnya akan ada bahwa etc host telah di-copy di home sysadmin host. Seperti itu. Lalu jika ingin menampilkan interaktif option, ya, sebelum kita mengcopy suatu file, karena biasanya kalau kita di Windows, ketika kita ingin mengcopy, lalu filenya sama, lalu muncul jendela notifikasi apakah ingin replace atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan base comment min i. Lalu nanti tinggal ditambahkan apakah yes atau no. Lalu bagaimana dengan mengcopy suatu directory? Kita tetap menggunakan base comment cp, tetapi kita menggunakan option tambahan yaitu min r atau rekursif. Sehingga seluruh direktori yang berada di dalam satu folder tersebut akan kemudian di-copy. Bagaimana dengan cut atau moving file? Kalau kita ingin meng-cut suatu file, kita bisa menggunakan base comment mv. Setelah struktur masih sama seperti CP, ada source-nya, ada destinasinya. Hanya saja yang membedakan adalah sifatnya, copy atau cut. Perintah cut mv itu bisa digunakan juga untuk melakukan rename suatu file. Jadi ketika kita ingin melakukan rename, kita bisa menggunakan nv, nama file yang ingin di rename, nama file barunya apa, seperti itu.
Tentu saja juga akan bisa diikuti dengan option min I, min N, min V. Lalu bagaimana dengan membuat? Nah, kalau kita ingin membuat suatu file, kita bisa menggunakan, kalau di sini ingin buat suatu text file, kita bisa menggunakan touch. Kalau touch itu ibaratnya ketika kita, kalau di Windows itu kayak membuat text new document, seperti itu. Kalau directory, bagaimana cara membuatnya? Kita bisa menggunakan base command mk dir, atau ibaratnya make directory, disingkat menjadi mk dir. Kalau ingin menghapusnya bagaimana? Kita bisa menggunakan base command rm. Rm nama directory atau nama filenya kita gunakan, yang ingin kita hapus apa. Sama seperti dengan ketika kita ingin melakukan copy untuk directory, kita harus menggunakan option min R, yaitu rekursif, sehingga struktur di dalamnya juga akan terhapus. Selesai sampai situ materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya yang juga akan masih berhubungan dengan materi kali ini. Terima kasih.